bagaimana kita menyikapi pandemi ini, khususnya pelaku-pelaku UMKM, gitu ya. Karena memang tidak mudah menghadapi situasi hari ini, di mana kita harus betul-betul mampu melakukan sesuatu yang terbaik ya untuk apa yang kita mulai, gitu ya. Dan saya melihat peserta dari webinar pada pagi hari ini mayoritas adalah adik-adik mahasiswa yang mungkin sudah ada sebagian yang sudah memulai usaha, gitu ya. Ada yang mungkin baru mau mulai, ya. Ada yang baru berpikir. Nah, mari kita bersama-sama berdiskusi, kemudian sharing di forum ini, di webinar ini, untuk bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita sebagai masyarakat, itu dapat melakukan yang namanya transformasi digital. Ya. Jadi kalau kita melihat kondisi hari ini, ya, di mana kebiasaan, ya, telah merubah worldview kita, telah merubah cara pandang kita. Nah, cara pandang seperti apa yang semestinya kita lakukan, ya. Nah, akan melihat bahwa bahkan sekarang tidak hanya 4M tetapi 5M, gitu ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Kemudian menghindari kerumunan, dan yang plus satu lagi yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Inilah yang kemudian merubah kita, ya, di mana hampir 1 tahun ini kita berada pada situasi-situasi yang kita tidak pernah membayangkan sebelumnya. Ketika kita bertanya kepada orang tua kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena mereka juga belum pernah ngalamin. Kita nanya kakek kita, mereka juga tidak bisa memberikan jawaban. Kenapa? Karena COVID-19 tidak ada pada zaman mereka. Jadi kita mengukir sejarah, gitu ya ceritanya, ya. Kita memulai sejarah di mana hari ini kita berhadapan dengan COVID-19, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kemudian bagaimana digitalisasi bagi UMKM ini di dalam menghadapi situasi era new normal ini, ya. Bagaimana, gitu ya. Jadi kita bicara tentang UMKM di Indonesia ini betul-betul terpukul cukup keras, ya, pada saat pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi berbagai cara dilakukan oleh UMKM, paling tidak bertahan. Karena strategi bertahan itu adalah strategi yang cukup efektif, ya. Bisa bertahan saja dalam situasi yang pandemi ini sudah luar biasa, gitu ya. Jadi kalau kita melihat data-data, gitu ya, kondisi usaha UMKM, ya, di mana kondisi sebelum COVID ini kondisinya hampir seluruh pelaku usaha ini bergerak semangat, gitu ya. Nah, kemudian begitu terjadi kondisi pandemi ini, ya, ini sekitar 56 bahkan hampir 60% ya, UMKM ini berada dalam kondisi yang yang berada nah, ini menjadi concern kita, gitu ya. Kenapa? Karena mayoritas UMKM sekitar persen ini mengalami dampak negatif ini, dan hanya sebagian kecil saja, sekitar 5,9% pelaku usaha ini yang mengalami dampak yang positif, ya. Tetapi lagi adik-adikku, bahwa pandemi ini ternyata tidak hanya memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata walaupun pandemi, ya, walaupun situasinya tidak mudah, tetapi ada pelaku UMKM bisa melewati situasi ini, ya. Dari kata 10%, gitu ya, dan hanya sekitar 38,8% UMKM yang mengalami peningkatan omset. Nah, next,
Nah, kemudian dari data-data ini, ya, maka kita lihat bahwa produk-produk usaha yang berkembang di masa pandemi ini, ya, seperti misalnya industri jasa, ya, kemudian produksi makanan, kemudian industri kerajinan dan sebagainya, ini termasuk UMKM yang terdampak dengan adanya. Nah, kemudian dari data-data yang ada itu, bagaimana kemudian UMKM itu bergerak. Webinar kali ini menjawab persoalan itu. Ya, webinar kali ini adalah solusi atas persoalan itu. Bagaimana solusinya? Jadi banyak memang UMKM kita ini yang belum memanfaatkan industri digital. Ya, bahwa pemanfaatan teknologi digital itu sesuatu keniscayaan yang tidak bisa terhindar karena kita hidup pada era ini. Dan kondisi pandemi ini kemudian mempercepat proses itu. Ya, jadi kondisi Allah selalu memberikan hikmah. Bil hikmah, ada hikmah di setiap kejadian gitu ya. Allah berikan pandemi ini untuk apa? Untuk agar supaya kita ini berpikir keras, ya. Sehingga terjadi akselerasi yang cepat di dalam proses digitalisasi, termasuk bagaimana kemudian UMKM itu mampu, ya, didorong mampu melakukan respon yang cepat, ya, karena di era hari sekarang ini, ya, ini kita harus memiliki yang namanya agility, kelincahan, ya, agile, lincah, gitu ya. Dan kita harus bisa memiliki plan A, plan B, plan C, gitu ya, dan memiliki respon time yang cepat terhadap perubahan. Ketika kita tidak cepat merespon perubahan, maka kita akan ketinggalan, ya, termasuk bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini oleh pelaku UMKM. Dari data ini, adik-adik, ya, pelaku UMKM ternyata masih rendahnya sekitar 13% yang menggunakan instrumen digital, gitu ya. Nah, kemudian kita juga mengambil data dari Kementerian Koperasi UMKM, ya, bahkan khususnya di platform e-commerce itu baru sekitar 8,3 juta pelaku UMKM atau sekitar 13% ya dari pelaku UMKM secara nasional. Jadi ini angkanya masih sangat kecil. Ya. Nah, inilah dibutuhkan sosialisasi. Dibutuhkan webinar seperti ini, ya, agar supaya masyarakat betul-betul tergerak, ya, untuk memanfaatkan, ya, arus digitalisasi itu untuk kemudian meningkatkan performa UMKM-nya. Nah, kemudian penggunaan teknologi digital ini tentu semakin diperlukan, ya, di saat pandemi hari ini. Bahkan kita pun, ya, mungkin kalau tidak ada pandemi, maka KKN kita atau webinar ini tidak terjadi secara virtual. Pengalaman saya pada saat offline, ya, saya biasanya webinar itu atau seminar atau penyuluhan, ya, istilahnya penyuluhan di balai desa itu, ya, kita datang. Saya masih mengalami waktu itu saya datang ke Kendal dalam acara yang sama seperti ini, ya. Kemudian kita offline di sana. Nah, karena ini pandemi, tematiknya kita juga tematiknya COVID-19, tentu kita harus menjaga namanya protokol kesehatan di era next normal hari ini. Jadi kalau kita melihat juga hasil survei dari Bank Dunia, ini beberapa usaha ini yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi ini menggunakan sarana-sarana pemasaran, ya, yang mungkin masih konvensional. Oleh karena itu kita dorong betul bahwa digitalisasi industri ini atau digitalisasi bisnis ini bisa dilakukan oleh UMKM, dan kita sebagai mahasiswa tentu kita juga tergerak untuk bagaimana kita hadir di situ. Kita tidak hanya menjadi penonton dalam proses ini. Dalam proses transformasi digital, ya, di mana arus informasi, ya, begitu cepat, begitu masifnya, ya, dan kita sebagai mahasiswa di situ kita mau seperti apa? Hanya menjadi penonton saja atau mau ingin menjadi pelaku,
atau menjadi apa? Ini harus kita tentukan mulai sekarang, gitu ya. Nah, kemudian hal yang sangat penting, jadi kalau kita lihat UMKM ini memiliki apa ini, memiliki kontribusi yang cukup cukup besar, gitu ya. Jadi kalau kita lihat data, 97% penyerapan tenaga kerja itu di UMKM, gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Kemudian bagaimana pentingnya fasilitas bagi UMKM ini agar mampu memanfaatkan platform digital. Ya, jadi bagaimana UMKM ini kemudian bisa memetamorfosis dirinya, ya, untuk memanfaatkan strategi digital UMKM. Jadi zaman digitalisasi hampir di semua bidang termasuk UMKM ini memang harus melakukan transformasi ke jalur-jalur ekonomi digital. Nah, oleh karena dibutuhkan sosialisasi secara masif, ya, webinar secara masif seperti ini, dan tentu ini kita merespon apa yang dilakukan oleh adik-adik KKN 49 ini betul-betul inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana edukasi itu terus dilakukan, bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa juga turut andil di situ, ya, tidak hanya menjadi penonton seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi kita juga menjadi pelaku, bahkan kita menjadi triggernya, gitu ya. Nah, kemudian siapa yang bisa mengikuti perkembangan zaman? Kemudian yang akrab dengan ICT ini, informasi komunikasi dan teknologi ini, maka dia usahanya akan berkembang, ya, usahanya akan maju. Ya. Banyak contoh yang kita lihat, ya, ketika UMKM itu kemudian bergerak ke arah digitalisasi. Nah, kemudian bagaimana peluang digitalisasi UMKM secara nasional? Ya, jadi kondisi UMKM ini yang sudah digital dan terkoneksi dengan platform ini baru saya sampaikan sekitar 13%. Ya. Sehingga apa? Sehingga dibutuhkan satu effort yang besar, ya, untuk berusaha betul untuk memaksimalkan diri, merespon apa yang terjadi ini dengan melakukan digitalisasi di UMKM, gitu ya. Nah, kemudian tantangannya ketika apa namanya proses digitalisasi UMKM itu dilakukan. Jadi kalau kita bicara secara umum maka ya tentu dibutuhkan infrastruktur, gitu kan ya, dibutuhkan kemerataan karena memang kita harus mengakui, ya, seperti mungkin kita webinar hari ini, ya, sering ada yang terputus, ya, kalau kita kuliah online sering ada mahasiswa yang terpental, ya, keluar lagi sampai apa minta maaf Pak, ini saya terpental lagi, saya masuk lagi terpental lagi. Nah, ini memang kualitas jejaring digital kita, BNI kita mungkin, ya, ini masih perlu ditingkatkan. Itu terjadi pemerataan. Kemudian digital literasi bagi pelaku-pelaku UMKM ini masih cukup rendah, dan kita harus betul-betul mensosialisasikan dengan adanya webinar, dengan adanya edukasi kepada masyarakat tentang digitalisasi sebagai sebuah strategi UMKM, maka orang akan melek, gitu ya, orang akan tersadar bahwa ya inilah sesuatu yang harus kita lakukan, gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari data, sekitar 73% pengguna gadget, ya, 73% dari pengguna gadget itu, adik-adikku, ini adalah mereka pelaku e-commerce. Jadi kalau kalian secara sadar atau tidak sadar, hari ini ketika kalian atau kita ini kalau untuk apa lagi ke misalnya butuh peralatan komputer misalnya, atau butuh peralatan untuk podcast misalnya, kita tinggal beli saja secara online. Bahkan kita sudah makin merasa bahwa ketika kita beli online itu berasanya itu seperti offline. Karena kita yakin safe, gitu ya, safe juga. Ya, saya sendiri, ya, saya mencontohkan testimoni. Awalnya ragu ketika saya harus beli iPad, gitu ya. Wah, iPad-nya harganya wah, kita mau beli nanti gimana ya, aman nggak ya, gitu ya, aman nggak ya ini.
aman nggak ya? Sempat ragu-ragu gitu ya, sempat ragu-ragu, tapi sudah coba lah nggak apa-apa gitu ya, kita coba dan ternyata aman dan ternyata cepat ya. Jadi memang luar biasa ya, penggunaan platform digital ini luar biasa, berkolaborasi dengan JNE, berkolaborasi dengan si cepat, CNT dan sebagainya, ya pengirimannya sangat cepat ya. Bahkan kita bisa lihat reportnya gitu ya, masih di penjual, nunggu konfirmasi penjual, geser ya barang pengenalan ya kan, geser barang ini reportnya jelas dan kita bisa mengikuti report-report itu. Artinya bahwa proses pembelian misalnya secara online bisa nyaman. Bahkan penjual dalam 3 hari tidak melakukan respon, kemudian pembelian itu dibatalkan, uang kita tidak hilang. Ya, uang kita akan kembali ke akun kita di Shopee atau di Tokopedia misalnya, dan kemudian kita bisa tarik uang itu lagi masuk ke rekening kita. Ya, sebegitu simpelnya gitu, dan waktunya juga tidak lama. Proses-proses itu kan. Ya. Nah inilah yang kemudian harus kita akui bahwa hari ini transformasi digital sedang berjalan secara masif gitu ya. Nah, kemudian apa saja tantangan digitalisasi UMKM tadi? Bagaimana kemudian kita mampu untuk meningkatkan kemampuan kita ya untuk memanfaatkan semakin baik itu di daerah di desaan gitu. Masalahnya memang belum ratanya jaringan gitu ya. Ini yang kemudian membuat PR bagi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur yang memadai gitu ya. Di digitalisasi UMKM ini secara levelnya nasional dengan mengadakan apa? Pelatihan gitu ya. Bagaimana strateginya? Kita melakukan pelatihan, seperti memberikan gambaran ya antara lain bagaimana melatih secara umum, memperkenalkan platform ya, mulai dari penggunaan platform, menggunakan akses pembiayaan dan mengembangkan digital bisnis ini penting sekali dilakukan ya. Sehingga orang makin apa terbiasa dengan platform digital gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan ya langkah-langkahnya fokus pada strategi UMKM ke arah digitalisasi ini, pertama adalah peningkatan kapasitas SDM. Nah ini penting ya, ini penting karena apa? Karena SDM ini sebagai triggernya ya, bahkan di era industrialisasi 5.0 ya, ini humanism bahwa teknologi itu ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Ya masyarakat manusia. Gitu ya. Kalau di era 4.0 ini kan teknologi yang betul menjadi apa namanya kekuatan kita gitu. Nah, melalui apa? Webinar seperti hari ini. Ya. Kemudian smart campus. Ya, ini kalau kita bisa adakan. Kemudian bagaimana kita mengundang digital gitu ya, untuk kita minta mereka melakukan testimoni gitu ya. Nah, kemudian juga mengangkat produk UMKM melalui komunitas dan aplikasi-aplikasi lokal. Satu contoh ya. Agar supaya apa? Agar supaya kita ini makin hari makin lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin lebih baik dari hari sebelumnya ya. Karena sebagai orang dengan budaya akademik Islam, tentu kita harus mampu untuk melakukan upaya-upaya perbaikan, continuous improvement ya, makin hari makin lebih baik. Kemudian proses digitalisasi, bagaimana menanamkan ya, mengembedded ini menanamkan digitalisasi melalui ada istilahnya pendampingan kakak asuh. Kemudian ada UMKM yang sifatnya adalah digital. Nah inilah platform yang dibutuhkan ketika kemudian kita akan melakukan strategi digitalisasi. Ya. Kemudian juga dukungan adanya promosi, kemudian pemasaran melalui billboard, ya, kemudian promosi produk dan sebagainya. Ini tetap diperlukan ya, agar supaya upaya-upaya kita, upaya digitalisasi itu kemudian membuahkan
Pertama adalah fighting spirit kita, kemudian yang kedua adalah kesetaraan kita, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan omset penjualan, meningkatkan performa daripada UMKM yang kita rintis. Jadi goal setting kita adalah bagaimana digitalisasi itu menjadi strategi, ya, menjadi strength-nya kita, menjadi kekuatan kita, ya, untuk menghadapi situasi new normal atau situasi pandemi hari ini. Mampu ya melakukan respon time yang cepat. Jadi di era ini siapa yang mampu melakukan respon yang cepat terhadap perubahan, maka dia yang akan menang. Ya. Jadi makin cepat kita melakukan respon time-nya cepat, ya, lincah, kuat, maka kemudian siapa yang melincah itulah yang kemudian dia akan memenangkan persaingan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai mahasiswa, ya, bagaimana kita sebagai masyarakat, ya, kemudian harus diedukasi dengan bagaimana menerapkan digitalisasi UMKM. Sebagai mahasiswa tadi kan saya sampaikan di awal, kita mau menempatkan diri kita di mana, ya. Kita harus melakukan sesuatu, ya. Kita melakukan sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Ya kita harus merubah pola pikir kita, ya, melakukan perubahan pola pikir, merubah mindset kita. Jadi mahasiswa harus berpikir secara kritis, kreatif, ya, kemudian sistematis. Kemudian karena kita mahasiswa tentu ilmiah, ya, berwawasan, juga etos kerja kita harus ditingkatkan. Ini ya tuntutan daripada dunia industri dan dunia usaha dengan apa namanya program kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kampus Merdeka, maka kemudian kita diberikan ruang untuk lebih mengenal bagaimana dunia usaha dan dunia industri. Karena dengan lebih mengenal itu kemudian kita mampu untuk menempatkan diri kita, ya, mempersiapkan sebaik-baik mungkin apa yang kita siapkan, ya, apakah kita mau jadi seorang entrepreneur ataukah kita mau jadi seorang manajer di perusahaan profesional, ataukah kita ingin menjadi seorang peneliti atau seorang dosen, gitu ya. Inilah beberapa pilihan-pilihan yang kita tetapkan sekarang sebagai mahasiswa. Bagaimana kemudian kita ikut di dalam proses digitalisasi sebagai strategi UMKM. Nah, kita juga akan kepada kita, apakah kita harus menjadi penonton saja dalam situasi ini, atau kita belajar merekonstruksi pemikiran kita, merubah pola pikir kita, bagaimana kita mampu memiliki semangat untuk melakukan wirausaha, dan kita memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa bisnis, gitu ya. Jadi mahasiswa juga memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk memulai mengembangkan bisnis. Ya, mulailah. Kenapa? Karena dengan kita akan tahu kita salah di mana, kita kurang di mana, kita lebih di mana. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, ya kita tidak pernah tahu salahnya kita di mana, gitu ya. Dan kemudian mahasiswa memiliki apa? Kesadaran untuk merubah. Tadi saya sampaikan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta Allah tidak akan merubah keadaan kita, Allah tidak akan merubah nasib kita tanpa kita merubahnya sendiri. Ini kata Quran di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11. Artinya apa? Artinya ini menjadi platform kita, menjadi trigger kita, menjadi penyemangat kita. Oh, ternyata Quran ini mengatakan kita ini harus berubah. Ya. Jadi walaupun kita sudah kan di dalam lawful mahfud gitu ya, takdir kita bisa, ternyata kita bisa merubah gitu ya. Dengan apa? Menjada wajada. Kita bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan itu. Kita bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan untuk masyarakat. Karena dengan begitu ya, kita akan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Makanya saya sering menyampaikan teruslah melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebenarnya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena dengan begitu kita memberikan manfaat buat orang lain, dan juga dengan memberikan manfaat kepada orang lain,
kita juga orang lain akan memberikan manfaatnya juga untuk kita. Jadi sehingga terjadi simbiosis mutualisme gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mahasiswa ini memiliki kesadaran juga untuk melakukan kemampuannya, mengasah kemampuannya, sehingga betul-betul ini menjadi trigger, ini menjadi proses metamorfosis atau proses transformasi tidak hanya teknologinya saja yang berubah, tetapi yang bertransformasi adalah pemikiran kita. Ya, pemikiran kita bertransformasi menuju ke arah yang lebih baik, menuju bagaimana kita goal setting kita mulai dari sekarang kita tetapkan apa yang menjadi goal setting kita. Dengan kita memiliki goal setting yang kuat, maka kemudian kita akan bisa hadir, kita akan bisa merespon perubahan ini dengan cepat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita juga berbisnis ya. Berbisnis ini adalah berbasis ilmu, inovatif, strategis ya. Kemudian niat yang kuat, informasi dan komunikasi yang tinggi, kemudian siap setiap saat. Ini yang harus penting kita lakukan sebagai seorang mahasiswa. Nah, kemudian kenapa kita juga harus berperan di situ ya. Digitalisasi strategi UMKM yang dilakukan di dalam menghadapi era new normal ini harus kita barengi dengan bagaimana kita juga hadir di situ sebagai pelaku, kita juga berproses di situ ya. Karena dengan kita berproses di dalam proses digitalisasi ini, maka kemudian kita akan bisa menatap tentunya masa depan yang lebih baik. Kenapa? Karena berwirausaha itu diharapkan seseorang itu bisa apa? Bisa mandiri ya. Kemudian juga membuka peluang kerja bagi orang lain ya. Kita ini menjadi bos bagi usahanya kita, dan kita lebih baik membayar gaji daripada kita gajian. Nah, ini kan keren ya. Jadi kita dalam hal ini juga bagaimana kita juga mampu mengedukasi diri kita sendiri untuk juga menjadi pelaku UMKM ya, dan dengan platform digital yang tadi kita sampaikan. Kemudian bagaimana mengubah pola pikir, kemudian mental, motivasi ya, kemudian orang tua kita. Kadang-kadang karena kita di rumah ya, karena kita di rumah, kita dekat dengan orang tua, kadang-kadang orang tua kita justru yang kadang-kadang mempengaruhi pikiran kita. Karena tidak semua orang tua kita memiliki background entrepreneur. Tidak semua orang tua kita memiliki cara pandang yang sama gitu ya, cara pandang yang sama. Nah, oleh karena itu kita harus mampu memberikan penjelasan, kita harus mampu untuk menghadirkan fakta-fakta, menghadirkan spirit-spirit ya, dan open mind, terbuka ya. Jadi dengan kita terbuka, dengan kita memiliki world view, cara pandang yang baik gitu ya, untuk menatap masa depan lebih baik, maka kemudian proses-proses itu, strategi-strategi yang kita lakukan itu akan bisa kita wujudkan. Tidak hanya di pikiran saja. Kenapa? Karena kadang-kadang kita banyak berpikir saja, tapi tidak action. Ya, karena kalau teori action dan berpikir itu kan 70-30 gitu ya. Jadi kalau kebanyakan mikir berarti kan misalnya kebanyakan mikir ya itu berarti 70% katakanlah. Berarti actionnya adalah cuma 30%. Nah, sekarang dibalik, mikirnya 30% saja, actionnya yang banyak 70%. Enggak ada masalah ya. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kalau kita tidak siap dengan kegagalan, ya kita ya kalau kita siap untung saja, ya itu semua orang siap gitu ya. Yang tidak biasa itu kan kita siap untung, kita siap tidak untung ya. Itu bagian daripada learning cost ya, ongkos pembelajaran kita untuk menjadi seorang entrepreneur yang handal gitu ya. Nah, kemudian ini juga bagaimana kita memiliki mindset gitu ya, mindset sebagai seorang mahasiswa dengan kemampuan entrepreneur yang baik gitu ya. Jadi yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perintah dari Allah Ta'ala untuk melakukan perubahan tadi. Karena sekali lagi kalau kita juga sebagai orang Islam tentu di dalam Quran surat Arad itu ayat 23 itu ya, atau ayat 23 ya. Faida azamta fatawakal ala Allah gitu ya.
Kemudian ada dalam satu ayat lagi, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi beberapa hal yang kita lakukan yang kemudian basisnya adalah Quran, maka kita akan betul-betul bersemangat, betul-betul akan memberikan ruh bagi kita untuk senantiasa kita mampu untuk menjadi agent of change, gitu ya, agen perubahan, baik perubahan bagi diri kita sendiri, juga perubahan bagi orang lain, gitu ya. Di dalam Quran surat ayat 2 itu ya, Allah katakan bahwa fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang sudah berazam. Jadi berazam ini bersungguh-sungguh ya, ingin melakukan sesuatu ya, maka bertawakallah kepada Allah, gitu ya. Karena dengan bertawakal kepada Allah, maka Allah itu akan mencintai kita. Ya, Allah akan memberikan ruang, memberikan jalan, ya, memberikan makhroja. Ya, makhroja itu jalan keluar, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini sebagai mahasiswa bagaimana kita memulai mengawal digitalisasi atau strategi UMKM ini untuk bagaimana kita juga mengambil peran di situ sebagai entrepreneur, ya, mahasiswa, masyarakat membuat perencanaan-perencanaan yang lebih lebih jelas, gitu ya, goal setting kita apa sebagai mahasiswa. Tentukan langkah-langkah kita untuk mencapai ke sana secara detail, ya, sehingga betul-betul kita makin hari ini makin mengedit value, ya, kita makin berkualitas diri kita, ya. Kita coba introspeksi selama pandemi 1 tahun, apa yang sudah kita rubah, soft skill apa yang nambah dari kita, apa yang sudah bertambah dari kita, sehingga dengan kita melihat itu, ya, kita bermuhasabah di situ, maka kemudian kita akan tahu, oh ini kelemahan saya di sini, kekurangan saya di sini, ya. Kita membuat analisa-analisa SWOT terhadap diri kita, sehingga kemudian kita mampu untuk melakukan respon terhadap perubahan itu. Semakin cepat kita memberikan respon itu, kemudian kita betul kita akan menjadi seorang yang demikian yang saya sampaikan di materi yang pertama.